Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum bayyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, anak-anak sekalian, selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, masih semangat belajarnya? Semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pada jam kedua ini kita masuk belajar fikih. Namun seperti biasa, sebelum kita belajar, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Mangga. Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Baca doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, alhamdulillah, semoga doa kita ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ke materi kita pada pertemuan kali ini. Kita telah sampai dalam bahasan haji dan umroh. Ya. Semuanya sudah selesai mencatatnya? Alhamdulillah ya. Haji dan umroh. Di mana haji dan umroh ini? Haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang nomor keberapa? 5. Nomor kelima. Tapi haji ini diwajibkan atas seseorang apabila ada catatannya, orang itu manis tato'a ilaihi sabila, ada kemampuan untuk sampai di tanah Mekah, ada bekal untuk sampai ke sana, untuk pergi pulang dan untuk yang di rumah Jadi ibadah haji ini sekalipun rukun Islam, tapi tidak semuanya diwajibkan. Wajibnya itu catatan bagi mereka yang telah mampu. Karena rukun haji ini yaitu di mana ibadah yang mempersiapkan akan kesiapan kesehatan, harta benda, mental, fisik, dan segala macamnya. Beda dengan rukun-rukun yang lain. Nah, mari kita mereview apa yang telah kalian tulis. Tentu seperti biasanya ada konsepnya Ada konsepnya dalam pembelajaran ini, ada peta konsepnya, yaitu kita biasa yang pertama kita pisahkan dulu ada haji dan umroh. Jadi haji satu berarti di sini pengertiannya, kan? Pengertian haji. Apa sih haji itu? Gitu kan? Apa sih haji itu? Nah, di sini haji dalam dunia Islam ini merupakan menurut bahasa lugat haji ini memiliki pengertian al-qasdu. Secara etimologinya, secara bahasanya, secara lugat bahasa Arab al-qasdu al-qasdu. Nah, ini adalah haji al-qasdu, di mana artinya itu menyengaja, sedangkan menurut istilah ibadah haji ini yaitu suatu ibadah yang dilakukan dengan menyengaja pergi ke Baitullah yang ada di Mekah. Nah, di sana
dengan maksud beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk gaya-gayaan ya. Banyak sekali kadang-kadang kalau lihat di sinetron kan ada yang haji 7 kali. Tapi ketika pulang haji itu mengaplikasikan kehidupannya hasil dari haji itu nggak ada. Nah bukan itu, jadi datang ke sana kita sengaja ke Baitullah, tidak maksud kemana-mana, sengaja ke Baitullah, sengaja ke Tanah Haram dengan tujuan semata-mata karena Allah, mencari ridho Allah ya, mendatangi panggilan Allah. Nah maka dengan syarat dan rukun tertentu, dan haji ini bertalian dengan pelaksanaannya itu bertalian dengan waktu dan tempat ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj tentunya berfirman wadin fil nasibil hajj ya'tu ka rijalau ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin ya. Artinya dan seluruh manusia ya dan serulah manusia gitu. Wadin itu panggillah manusia, ayo dikasih diseru untuk mengerjakan haji. Kenapa? Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Kalau yang dekat itu kan bisa berjalan kaki, ya. Bahkan yang viral itu dari Indonesia ada yang naik sepeda, ya. Udah sampai ke sana, ya. Ya kalian kalau mau seperti itu fisiknya kuat silakan. Ya. Nah, tapi kalau kita hitung dulu resiko-resiko di jalannya ya. Jangan sampai kamu hilang di jalan. Ya itu wajib enggak kalau naik sepeda dari kita ya enggak lah ya, enggak terlalu jauh dari kita itu. Jadi kita harus mampu punya ongkosnya aja. Lalu di sini mau ada yang berjalan kaki atau dengan mengendarai. Kalau dulu itu mengendarai unta, kalau sekarang ada yang mobil, ada yang kapal gitu kan. Lalu ada yang mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi seluruh pelosok dunia datang. Makanya ketika hajian itu sangat banyak sekali. Ya, jutaan manusia itu kumpul di tanah Haram. Ya. Kumpul di sana. Nah, yaitu di puncak hajian itu tanggal 9 di Arafah. Semuanya di sini ada. Lalu di sini kedua itu pengertiannya udah al-qasdu ya. Lalu ada di sini setelah pengertian tentu kita mencari hukum dan dalil haji. Hukum dan dalil haji. Hukumnya kira-kira apa? Ada yang tahu hukum haji itu? Wajibkah? Sunatkah? Makruhkah? Gitu kan? Wajib. Wajib itu dengan catatan bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Nah di sini mengerjakan ibadah haji itu hukumnya fardhu ain. Ya, fardhu ain. Fardhu ain itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan dengan diri kita sendiri. Ya, apabila kita telah mampu, maka setelahnya kita daftar. Daftar ya. Jadi ada proses waktu yang sangat lama. Ya. Kalau orang tua kamu itu udah punya uang banyak, jadi jangan dipakai banyak-banyak. Suruh daftar sama kamu. Daftar haji ya. Nah, karena wajib. Nah setelah daftar nanti ada panggilannya. Nah di sini merupakan wajibnya haji itu seumur hidup berapa kali? Seumur hidup berapa kali wajib haji? Satu kali. Kalau sholat 5 kali, sehari semalam. Kalau puasa tiap ketemu bulan Ramadan 1 bulan. Haji itu cuma sekali, ya. Makanya gini, daripada kamu bolak-balik hajian, mending kamu perhatikan perutnya orang-orang yang masih kelaparan. Ya, itu nilai dalam Islam lebih baik. Banyak itu kan kalau kita setidaknya kalau kita buat tiap tahun kita hajian, padahal tetangga kita masih nangis kelaparan, itu salah loh kamu. Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bolak-balik hajian sementara bangunan sekolah gitu kan, tempat pendidikan Islam, pesantren, madrasah itu banyak yang roboh. Kamu bolak-balik aja hajian, kamu dosa. Ya. Karena itu semata-mata kamu tidak memperdulikan di sekitar. Jadi nilai-nilai dari hajian, kebersamaan, nilai kasih sayang terhadap sesama itu tidak ada. Ya. Jadi kan karena haji itu bersifatnya wajibnya atas diri sendiri, tapi berjamaahnya kan selalu banyak. Ya.
Jadi ada nilai sosial yang tinggi di sana. Jadi itu tidak terbawa mungkin. Nah di situ Allah Subhanahu Wa Taala dalam ini berlandaskan wajib fardu ain ini dari firman A'udzubillahi minasyaitonirrajim fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini dalam kalau ini dalam surat Al-Imran ayat 97 ya. Jadi fihi ayatun bayyinatun. Di sana itu terdapat tanda-tanda yang nyata. Jejak-jejak peninggalan Nabi Ibrahim, jejak-jejak atau tanda-tanda kebesaran Allah. Ada maqam Ibrahim. Maka barang siapa yang memasukinya, yang masuk ke Baitullah, maka dia itu menjadi aman dia. Seumpama kamu lagi dikejar polisi, masuk kamu ke Baitullah, kamu aman. Ya. Asal kamu bisa melewati pintu masuk ke dalam masjid. Kamu yang mengejar aman, di situ aman. Seperti itu. Tapi pas kamu keluar lagi dari pintu, ya baru kamu ditangkap lagi. Udah jangan keluar masjid. Itu saking amannya, ya. Momentum seperti itu sampai hari ini masih. Karena di masjid itu tidak boleh ada tidak boleh ada kefasikan, tidak boleh ada kejahatan, ya, tidak boleh ada keributan, ya. Dijamin sekali. Dan mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah di sini, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan kesananya mampu. Jadi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah bagi manusia gitu kan. Difardukan atas mereka itu adalah mengerjakan ibadah haji dengan catatan kepada orang-orang yang mampu untuk pembakaran di jalannya. Barang siapa yang barang siapa yang mengingkari, yang tidak mau, ngapain sih haji capek-capek gitu kan. Uang dapat usaha saya gitu. Sesungguhnya Allah itu sangat maha kaya. Emang Allah itu butuh dari manusia? Enggak, kita yang butuh. Ya. Allah itu tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh akan Allah. Nah di sini, dan itu hukum dan dalil haji. Nah sekarang ada syarat wajib. Syarat wajib. Syarat siapa aja yang wajib itu? Syarat wajib haji, sini ada ya. Bahkan syarat wajib haji dan dan sahnya. Syarat wajib dan sahnya haji. Wajib dan sah dilakukan. Ya. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama tentunya yang menjadi syarat wajib haji itu orang Islam. Karena yang tidak Islam sekalipun kaya tidak wajib haji. Di sananya pun tidak boleh masuk. Ada area di situ zona tanah haram. Tanah haram itu tidak boleh orang non muslim masuk ke sana. Tidak boleh. Akan dijaga ketat. Tidak boleh yang KTP-nya seperti Kristen, ya, Yahudi, Konghucu itu nggak boleh masuk. Ya, nggak boleh masuk. Sama sekali nggak boleh masuk. Karena di situ ada garis. Maka dikatakan tanah haram. Tanah haram itu kan di sini seumpama letak Ka'bah, ya. Maka ke sebelah barat, kalau ini utaranya ya. Dari ke utaranya itu ada perbatasannya, ya. Ada perbatasannya. Seumpama di sini ada Jarona, kan, 16 kilo dari Ka'bah itu ke sebelah timur agak utara ya, ini. Lalu di sini ada Tanaim, cuman berapa 6 kilo ya. Lalu di sini ada Sumesia. Nah di sini ada Arfah, jaraknya itu 22 atau 24 kilo. Nah di sini ada kapan? Ini 16 kilo, ke sini 16 kilo. Ini 16 km, ini 16 km. Sini ada apa? Nah, jadi bentuknya tanah haram itu kira-kira hampir seperti gini lah. Ya. Kalau kita gambarkan. Posisi dari Ka'bah itu tengah-tengah dari sininya. Jadi kalau ke timur dan barat itu jauh, beda. Nah, kalau dari sini ke sini itu beda. 16 kilo dari Ka'bahnya berarti 32. Jadi kalau ini
ke sini agak jauh ya. Ini Ka'bah, ini apa? Nah di sini adalah Safa Marwah. Nah batasannya. Nah di situ orang non Muslim itu nggak boleh masuk ke sini. Ya, nggak boleh masuk ke area tanah haram ini. Makanya disarankan dalam haji itu harus Islam. Kedua balik. Anak kecil hajian. Nah, jadinya haji tapi belum wajib. Ya. Seumpama ada kakak saya kan udah jadi haji. Kan hajinya kan lahirannya di sono. Jadi ketika bayi masih gendong aja. Itu hajinya ya boleh-boleh saja, sah saja, tapi belum wajib. Ya. Artinya ketika dia dewasa harus diulang kembali. Ya. Nah, lalu di sini berakal, sehat dan tidak gila. Ya, yang gila jangan dibawa ke sana nanti diurutnya. Nah, harus sehat akalnya ya. Lalu merdeka bukan abid ya. Lalu istitoah. Istitoah itu ya yang kayak tadi mampu ya, ada kemampuan. Jadi mampu sehat jasmani dan rohani. Istitoah ini memiliki biaya, bekal, adanya kendaraan, aman dan perjalanan, aman di ketika kasus kemarin corona itu ya tahun 2020 lah, 2019 dan 2020 sampai 2021 ditutup di sana, tidak ada hajian. Ya itu tidak ada wajib karena kebijakan pemerintah setempat untuk menutup area Masjidil Haram atau ibadah area tanah suci ini supaya tidak ada virus penyakit yang memang udah gempar di dunia. Untuk kewaspadaannya. Apanya orang yang nyeleneh? Oh itu mau urusan Allah. Itu memang urusan Allah, masih penyakit. Urusan kita itu berupaya, gitu kan? Nah di tahun seperti itu, maka kalau tidak ada yang hajian dosa semua ya enggak, ya. Karena tidak ada keamanannya, ya. Tidak ada yang menjamin keamanan. Nah itu apa isi doa termasuknya. Dan bagi wanita harus ada mahram, ya. Kamu sendiri aja hajian, itu nggak boleh. Harus ada baik dengan bapak atau kakak gitu kan. Kalau nanti udah besar punya sama suami gitu. Nah baru boleh. Nah kita percepat saja ya. Di sini ada rukun-rukunnya ya. Rukun haji itu ada ihram, ada wukuf yang seperti telah kalian tulis dan seperti kalian diskusikan karena hari ini kita cuma mereview saja. Lalu ada sa'i antara Safa dan Marwah ya. Lalu ada apa? Tahallul ya. Nah di sini ada larangan-larangannya. Nah semuanya itu sampai titik terakhirnya kita itu kemarin terakhir itu dalam tata urutan pelaksanaan haji. Nah, dalam urutan pelaksanaan haji ini sebaiknya kamu nanti bisa dianalisis, didiskusikan. Lalu kamu nanti hasilnya yang secara tertibnya nanti kamu bisa disetorkan baiknya itu secara individu saja, jangan kelompok ya. Kalau untuk laporannya biar terlihat catatannya bagaimana nanti tata tertib haji bisa dilihat ya dengan jelas ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Kemudian untuk kedepannya kita akan membahas tentang umroh. Mudah-mudahan dengan kita membahas haji ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang banyak kepada kita dan kita bisa mampu ya melaksanakan ibadah haji dan umroh sehingga kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang berbahagia dunia dan akhirat. Oke, ada yang masih belum jelas dalam ini? Udah cukup ya. Oke, udah cukup jelas. Tinggal kamu nanti diskusi lagi kelompoknya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.